103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania, kembali lagi kita ngopi sehat, ngobrol psikologi dan kesehatan bersama Humanika Consulting. Mengenai tema kita pagi hari ini DFM Mania adalah overthinking bikin pusing. Seperti saya tadi di perjalanan menuju ke studio tuh bikin pusing gitu ya. Pusingnya kenapa? Karena kelamaan hampir 30 menit menunggu moda transportasi belum muncul-muncul juga. Akhirnya apakah saya harus beralih ke halte yang lain, tapi perjalanannya muter-muter kan karena tahu sendiri jembatan atau jembatan busway-nya. Eh, apakah nanti saya termasuk overthinking juga? Itu semua nanti Mbak Desi yang menjelaskan. Karena pagi hari ini saya nggak sendiri, Zoom meeting bersama Mbak Desi Sahniar MPSI, SPSI. Saya sapa dulu nih. Manggilnya apa ya, Mbak Desi apa Mbak Saniar? Mbak Desi aja deh. Apa kabar Mbak Desi? Kabar baik, halo Kabarnya baik ya. Fani. Waduh. Alhamdulillah, kabarnya Alhamdulillah. baik. Waduh. Kayaknya saya lihat cerah banget nih untuk hari ini hari Jumat. Atau setiap hari selalu cerah ya. Alhamdulillah, cerah. Cerah ya. Selain cuaca cerah, kita juga harus cerah. Walaupun kondisi cuaca ya polusinya Berubah-berubah. berubah-berubah, tapi hati Betul. kita jangan sampai berubah, apalagi sampai overthinking ya Mbak Desi ya. Aduh, jangan tuh, betul tuh. Tadi curhat sebentar gitu kan. Ah, ah, Takutnya kan nggak keburu kita ngobrol nih ngopi sehat psikologi bersama Humanika Consulting, takutnya kan telat kan nggak enak sama Mbak Desi gitu. Akhirnya sampai juga. Nah, Mbak Desi sebelum nanti menjawab pertanyaan dari DP Mania, karena DP Mania juga bisa bergabung melalui WhatsApp di 0811991034 dan terima kasih yang juga selalu mendengarkan via streaming di www.1034dfm.com. Oke, baik Mbak Desi bisa disampaikan pastinya bisa dong. bisa Kenapa, dong. kenapa orang bisa atau seperti saya tadi Ah, mungkin sedikit overthinking nih atau oke. itu dia overthinking yang bikin pusing. Memang sih tadi agak-agak pusing juga tapi setelah itu sampai lokasi jadi pusingnya hilang gitu ya. Nah, Oke. kenapa orang bisa overthinking nih Mbak Desi? Kenapa orang bisa overthinking? Itu banyak Iya, sebenarnya emang ya iya, penyebabnya ya. iya, Penyebab itu banyak banget, macam-macam ya. Tapi mungkin eh, kan istilah overthinking itu kayaknya sering banget kita omongin ya. iya, Tapi sering mungkin kita pikir apa sih sebenarnya gitu overthinking gitu ya. Overthinking itu kalau misalnya terjadinya sebenarnya adalah kalau kita itu apa ya nggak bisa mengontrol ya pikiran kita sendiri terhadap hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita kontrol gitu. Kalau tadi ceritanya Bang Hendra gitu ya iya bener. macet gitu. Terus tadi um, moda transportasi itu kan hal yang nggak bisa dikontrol sebenarnya. Aduh ini datangnya kemana nih? Aduh ini kok Iya, nggak datang-datang kenapa nih gitu. Itu betul. sebenarnya mikirin sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Makin dipikir, dipikir, Hmm, lama-lama pikirannya kayak benang kusut gitu tuh Bang. iya, Jadinya wah, orang biasanya mikirnya jadi makin mikir, jadi numpuk. Nah itu tuh yang disebut namanya overthinking gitu. betul. Tadi memang berarti saya termasuk juga karena dipikirin ya. Waduh ini tadi Iya. armadanya mungkin sedikit. Biasanya di TV di layar Hmm, monitornya ada berapa menit lagi itu moda transportasi datang. Kok ini enggak gitu Kak. mm-mm. Kalau yang lain kan ada Mm-mm. tiba 2 menit lagi atau berapa menit yang arah atau jurusan ke sini. Nah ini sama sekali nggak ada. Akhirnya saya nanya sama petugasnya kan, Mbak, iya maaf Pak, katanya ini karena putarannya jauh. Ah, Akhirnya kan dipikirin lagi, numpuk-numpuk kayak benang kusut ya, kata Mbak Desi tadi ya. ah, benar. Ah, ah. Oh iya berarti dari pikiran kita sendiri yang tidak bisa mengontrol ya Mbak Desi ya. Iya, itu Mhm. biasanya munculnya dari situ tuh, dari hal Iya yang iya. kita pikirin terus nggak bisa dikontrol, mikir terus makin panjang, makin panjang, makin panjang, itu tuh yang bikin Hmm. eh, orang biasanya jadi overthinking. Padahal belum Iya. kejadian gitu Iya ya, belum benar, bener benar, ya, benar, belum kejadian benar. gitu ya. Iya, iya. Tapi kan memang di awalnya kan ada kekhawatiran karena kan saya punya janji hari ini bisa Betul. bisa ngobrol bareng gitu ya, ngopi sehat bersama Humanika Consulting. Takutnya kan telat gitu. Aduh, nanti Mbak Desinya nunggunya kelamaan kok Bang Hendranya belum datang padahal kita ada Zoom meet gitu kan. Tapi semuanya berjalan dengan lancar akhirnya hilang kali atau gimana gitu. Alhamdulillah. Overthinkingnya bisa Akhirnya hilang ya. iya.
Dan itu salah satu penyebabnya karena kita nggak bisa mengontrol ya Mbak Desi ya. Ya, Terus betul. eh, ada nggak kaitannya dengan kalau tadi mungkin saya kan gelisah tuh, ada kaitannya dengan Mm-mm. gelisah nggak atau gimana? Akhirnya timbul overthinking gitu termasuknya. Ada Kegelisahan. kaitannya sama kegelisahan atau enggak Mhm, gitu ya mhm. bisa timbul overthinking. Sebenarnya Iya, overthinking tuh yang bisa bikin kita overthinking tuh sebenarnya ada 3 poin sih, 3 poin iya, utama. Pertama iya, tuh takut sama hal yang belum terjadi gitu ya, mhm, takut terhadap hal yang belum terjadi itu kan ya itu tadi salah satunya gelisah. iya, Gelisah nih, aduh hmm, jangan-jangan nggak datang, aduh jangan-jangan sesuatu yang belum kejadian gitu. iya, Gelisah iya, atau bahasa kita biasanya bilangnya juga cemas gitu ya, iya, iya, atau iya, eh, takut sama sesuatu yang belum kejadian. Yang kedua iya, adalah biasanya juga kecenderungan orang yang overthinkingnya itu karena kepribadian juga gitu ya, karena ada oh, orang-orang yang sifatnya mungkin kalau kita kenalnya itu perfeksionis gitu ya, iya, orang-orang iya, yang mau segala sesuatunya perfect gitu deh, nggak boleh, saya nggak boleh hmm. terlambat nih, saya nggak boleh, saya nggak enak nih gitu, atau saya nggak mungkin nih terlambat, atau saya nggak mungkin kena Hmm. macet dan lain-lain gitu ya, itu Iya, juga bisa jadi tuh pokoknya bikin harus perfect gelisah aja gitu juga. ya. Iya, Pokoknya iya. harus perfect ya. Terus Mhm. yang ketiga juga ada rasa gelisah itu bisa muncul juga karena kita fokus sama pandangan terhadap orang lain. Jadi takut Oke. dengan orang lain. Aduh, takut nanti kalau saya terlambat. Kira-kira kalau tadi Bang Hendra bilang, nanti Mbak Desi Iya. bilang apa nih gitu, masa terlambat. Aduh, nanti pendengar di FM bilang Aha, apa nih kalau saya iya. terlambat gitu ya. Nah, itu juga yang membuat makin lama gelisahnya, cemasnya tuh makin makin besar tuh Bang biasanya tuh. Itu yang Mhm. bikin makin jadinya overthinking, jadi makin bikin-bikin asumsi sendiri, jangan-jangan gitu, padahal Iya, belum iya. kejadian. Betul. Ada 3 poin. Tadi salah satunya adalah pengennya perfect. Memang sih kita hidup pengennya perfect ya, Mbak Desi ya. Pengennya perfect, Sampai betul. sampai tadi pas saya sampai studio, wah ada panggilan tak terjawab. Ternyata Bang Ilham yang Udah cari-cari ya. iya, Bang Hendra udah sampai mana mungkin gitu. Pas saya buka handphone, karena kan kalau di jalan eh, apa saya di silent atau sebagainya gitu kan. Begitu sampai studio pasti buka, wah Ilham tadi telepon nih ada berapa panggilan yang terjawab, yang tak terjawab gitu kan. Nanti kalau kita buka di jalan malah bisa jadi overthinking lagi, kegelisahannya bertambah gitu ya Mbak Desi ya. Ya, biasanya makin Hmm, kita kita kasih pupuk gitu ya, kayak tanaman iya. deh Bang. Oh Ya, iya iya kalau iya. misalnya tanaman makin Hmm, dikasih pupuk kan dia cepet ya berkembangnya. Nah, iya. overthinking itu sifatnya atau tadi gelisahnya mungkin tadinya levelnya kecil gitu, coba Hmm, kok lama jangan-jangan ada keterlambatan aja. iya Terus iya nggak dapet jawaban, bikin asumsi lagi sendiri, bikin lagi iya. kita asumsi sendiri. Nanti terus ada hal lagi baru bisa lihat handphone. Tadi kita lihat Hmm, handphone terus oh nih ada tang- ada hmm, panggilan tak terjawab. Aduh saya hmm. tanya deh. Tiba-tiba Bang Ilham udah panik juga gitu ternyata. Iya. Makin. Nah itu ya itu biasanya jadi kalau kita nggak bisa kontrol gitu ya, kita nggak bisa mengendalikan overthinkingnya jadi kayak dipupuk Bang Hendra. Makin lama dia Oh, akan makin banyak, makin membesar lah gitu ya. iya, untung tadi nggak saya buka tuh, jadi saya nggak nambahin pupuk. Udah mungkin Bang Ilhamnya piknik, apa panik. Terus saya juga panik gitu kan, karena setiap saat lihat jam gitu. Wah iya, waduh, padahal jam 9 itu kita harus sudah siap-siap nih, ya, ngopi sehat, ngobrol psikologi dan kesehatan bersama Humanika Consulting. Waduh, tinggal berapa menit lagi gitu. Bahkan juga tadi di halte banyak nih yang barengan saya itu pada lari-lari, mungkin takut kesiangan untuk absensinya gitu kan. Apakah itu juga termasuk overthinking gitu? Ngelihat yang tadi bersama saya yang turun di moda transportasi gitu kan pada lari gitu. Kan kita juga bingung, lah kenapa itu orang lari? Nah, apa juga termasuk arah overthinking gitu Mbak Desi? Bisa iya, bisa enggak sebenarnya Bang. Hmm, Jadi ya, enggak semua yang kalau kita berpikir ah, tentang sesuatu, khawatir tentang sesuatu, ya, gelisah tentang sesuatu itu pasti masuk ukurannya overthinking. Belum tentu oh, seperti itu. iya iya iya. Overthinking itu kita bisa bilang overthinking, over kan artinya berlebihan ya Bang ya. Berlebihan, iya betul. Hmm. Nah, kalau pikiran-pikiran kita itu kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan gitu ya, pada hal-hal yang belum terjadi, yang belum kita bisa kontrol itu eh, makin kita nggak bisa kontrol gitu ya, dan itu bikin kita jadinya eh, pikirannya aduh pusing gitu ya, malah jadi kepalanya sakit atau Hmm. malah jadinya saya jadinya
nggak bisa fokus, paling utamanya itu nggak bisa fokus sama hal yang sedang terjadi saat itu gitu. Harusnya kan tadi ya kalau lagi di jalan raya fokusnya adalah jalan hati-hati, lihat Iya, kanan kiri. benar, benar, benar. Gara-gara fokusnya, aduh saya terlambat, saya nggak bisa absen tadi katanya gitu ya, nggak bisa Iya, sampai kantor, dan itu bikin orangnya jadi nggak fokus di di situasi yang terjadi saat itu, di kondisi dia, di mana dia lagi berada tuh Bang. Nah itu iya, yang iya. disebut overthinking. Tapi kalau misalnya tadi saya tahu saya khawatir, saya tahu saya tuh masuknya jam segini, tapi jam segini saya belum datang ya, dan tapi saya masih tahu, oh ini saya di jalan raya, saya harus hati-hati, saya harus pelan-pelan gitu. Mungkin kayak Bang Hendra tadi, oh handphone saya eh, ada sih di tas, jadi saya nggak mau ngecek karena saya tahu mungkin itu bisa jadi salah satu pupuk buat saya gitu. Jadi Iya, ya iya. udah nanti aja lihatnya gitu kalau memang udah sampai di kantor gitu ya. Nah itu belum bisa diindikasikan overthinking gitu. Oke, sip. Kalau gitu sih nggak termasuk. Belum bisa dipastikan Iya. overthinking. Karena saya juga tadi nggak begitu terlambat. Karena masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Jadi saya bisa istirahat sebentar gitu kan. Beres-beres meja kerja gitu. Terus opening, baru tersambung kita jumit bersama ketemu sama, langsung sama Mbak Desi. Nah, kalau seperti itu, untuk mengatasi tadi kecemasan, Ya. kegelisahan, kan ada 3 poin ya, pengennya selalu, Mm-mm. selalu tampil perfect gitu ya, atau sukses. Tapi kalau diawali dengan tadi kegelisahan, cemas gitu, ini mengatasinya gimana nih, Mbak Desi? Ngatasinnya gimana gitu ya. Hmm, hmm, Pertama sih kalau misalnya udah eh, apa ya, kegelisahannya udah sampai nggak bisa terkontrol gitu. Karena biasanya kalau orang overthinking itu gitu ya, kalau lagi pikirannya tadi udah ruwet banget, nggak cuma pikirannya Bang, dampaknya itu pasti akan ke perasaan gitu ya, rasanya tuh, jadi takut, cemas, iya, khawatir gitu ya. Terus tadi yang nggak enak tuh muncul iya, tuh perasaan kita ya. mhm, Terus nanti berdampak juga sama perilaku kita. Perilakunya gara-gara kita cemas gitu terus jadi panik, jadinya nggak nyaman, atau jadinya tadi nggak fokus, ya jadinya gerasak gerusuk, buru-buru gitu ya, nggak ngeliat lagi tuh, nggak memperhatikan keselamatan kita sendiri gitu ya, sampai kita iya, nggak bisa mengontrol perilaku kita sendiri, terus fisiknya jadi ngerasa lelah gitu ya, terus juga nafasnya jadi berat gitu karena aduh mikir ini gimana nih gitu ya, terus langsung tuh mulai itu biasa sakit kepala muncul gitu ya, atau misalnya badannya jadi ngerasa kok badan saya pegel-pegel tiba-tiba sakit seketika kepala, gitu ya. pusing, keluar keringat dingin. Iya, pertolongan pertamanya sebenarnya kalau udah kayak Hmm. gitu, berhenti dulu, stop, stop dalam, Oh, bilangnya pause gitu Bang, berhenti iya, dulu sebentar, tenangin diri ya, duduk mhm. kalau misalnya ada di tempat yang eh, Nyaman gitu ya. pendengar bisa bisa duduk gitu ya, duduk aja ya Mhm. sebentar, tenangin dirinya, tarik nafas. Nafas Oke. itu tuh adalah senjata utama yang udah dikasih sama Allah gitu ya Ya, Bang ya, ya. sama Tuhan gitu ya, Mhm. untuk bantuin kita jadi P3K-nya kalau kita itu ada di situasi yang panik, yang Iya, situasi yang iya. nggak bisa terkontrol. Nafas Oke. adalah hal yang paling utama ini yang bisa kita lakukan Iya. sebelum kita melakukan hal-hal yang lainnya gitu. Iya. Jadi DP Mania perlu untuk relaksasi sebentar gitu ya. Ya, Oh. walaupun berapa menit terus lihat, oh masih ada waktu nih 5 menit lah, udah duduk santai minum gitu kan, minum air putih ya. Baru lanjutkan lagi perjalanannya dan mudah-mudahan perfect sampai kantor tujuan, bebas semuanya dan lancar acaranya ya kan. Oke, Mbak Desi, WhatsApp juga sudah ada yang masuk. Karena nanti DV Ya, Mania bisa ikutan gabung bersama kita, ikut bertanya melalui WhatsApp di 0811991034. Mungkinkah DP Mania pernah mengalami kecemasan, terus apakah itu termasuk overthinking yang bikin pusing gitu ya? Itu berarti pusingnya pusing dadakan dan dibikin sendiri, tidak bisa mengontrolnya gitu ya Mbak Desi ya. Oke, ini ada WhatsApp yang sudah masuk nih Mbak Desi dan dia langsung bertanya, tapi namanya nggak mm-mm. mana, kok nggak disebutin namanya. Iya, takut kali dia termasuk overthinking kali, padahal nggak usah takut. Nah, pertanyaannya, eh, apakah overthinking itu mempunyai sifat bawaan? Nah, terus atau turunan dari orang tuanya? Wah, ini ada faktor genetik atau gimana nih bisa overthinking itu sifat bawaan juga termasuk turunan dari orang tua katanya, gimana Mbak Desi? Oke.
ya apa sifatnya bawaan atau Iya, turunan gitu ya. atau Bisa juga ya gitu ya anaknya. Jadi kalau orang tuanya overthinking, anaknya nanti pasti overthinking. Gini sebenarnya salah satu hal yang tadi saya udah jelasin gitu ya, kalau orang overthinking itu salah satu faktornya yang bisa mempengaruhi orang jadi lebih overthinking gitu ya, mudah overthinking dibanding orang yang lainnya adalah kepribadian. Nah, kepribadian ini sifatnya nggak semuanya bawaan, tapi ada bagian dari kepribadiannya manusia nih yang sifatnya tuh terbawa dari orang tua, dari generasi yang ada di atas kita gitu, Bang. iya, Ya, nah ini terbawanya dari ya DNA gitu ya. Nah, ada hal-hal yang sifatnya mungkin kalau tadi kita bilangnya perfeksionis gitu ya. Nah, mungkin hmm, perfeksionisnya ini ada yang sifatnya bawaan, tapi belum tentu menjamin 100% bahwa overthinkingnya orang itu karena sifatnya bawaan gitu. Karena kepribadian tuh kan luas banget ya. Dan iya, kepribadian kita itu ada iya, yang iya, sifatnya terbawa, ada yang sifatnya terbentuk dari lingkungan, dari orang belajar, dari kita berteman sama lingkungan gitu ya, dari ya lingkungannya banyak ya keluarga, masyarakat, RT, RW setempat gitu ya. Terus juga lingkungan kantor yang membuat orang itu punya kepribadian yang beda-beda. Nah, kalau misalnya gitu secara kepribadian orangnya udah ada kecenderungan tadi perfeksionis gitu ya. Orangnya suka suka dari dulu kecil gitu kayaknya saya memang misalnya orang tuanya pola asuhnya gitu itu juga jadi salah satu bisa menyebabkan orang jadi overthinking. Ada orang tua yang misalnya pola asuhnya ketat gitu ya Bang ya. Yang iya, apapun tuh harus kalau bisa tanya anaknya harus udah punya jawaban. Padahal kadang-kadang kita kan dihadapkan sama situasi yang kita sendiri belum tahu ini sebenarnya nanti hasil akhirnya gimana gitu ya. Tapi iya, iya, kamu udah harus punya jawaban. Nah, atau misalnya kalau ternyata yang terjadi itu nggak sesuai sama harapan orang lain. Tadi kan udah diceritain ya bahwa salah iya, satu faktor yang menyebabkan overthinking itu adalah ketakutan kita sama penilaian yang diberikan orang lain atau lingkungan. Nah, kalau terus-terusan seperti itu juga bisa membentuk, memupuk si anak ini lama-kelamaan jadi individu yang makin khawatir, makin takut, dihadapin hal yang kecil mungkin mikirnya udah asumsinya besar banget gitu ya atau eh, dihadapkan cuma soal macet berpikirnya udah yang udah kemana-mana lebay gitu. gitu. Udah Hmm. lebay gitu ya udah sampai dia 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 Ya, panik sendiri kehilangan kontrol sendiri gitu jadi bukan cuma eh, eh, dipengaruhi oleh orang tua gitu, dipengaruhi oleh turunan. Jadi jangan-jangan khawatir gitu ya. Kembali lagi yang namanya overthinking itu kontrolnya di diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya saya tahu bahwa saya dari kecil ada kecenderungan orang tua saya tuh ada pola asuhnya, didikannya yang membuat hmm. saya tuh jadi mikirnya jadi sering overthinking gitu ya. Yang seperti tadi contohnya ya sadarin dulu itu ya sadarin itu terus setelah disadarin saya mau apain nih gitu ya kalau ini mengganggu saya ya artinya eh, harus ya harus diubah gimana cara ngubahnya balik lagi tanya sama diri sendiri apa yang harus saya ubah seperti apa banyak caranya ya belajar gitu ya belajar sendiri atau ya paling benar adalah ketemu sama psikolog kalau dirasa overthinkingnya udah ngeganggu ya Bang Hendra di Iya, keseharian. betul. Mungkin yang WhatsApp nih di 0811999910 dia mungkin takut orang tuanya dengerin kan. Ada kecemasan juga pada kepribadian atau bisa mengontrol ya Mbak Desi ya. Ya karena kan dia bilang apakah ini faktor bawaan atau dari keturunan gitu kan. Mungkin tadi perlakuan orang tuanya ketat harus perfeksionis gitu kan. Oke, terima kasih yang sudah bertanya melalui WhatsApp di 0811991034. Kembali lagi ada CAD di Jatimahmur. Nah, kalau ini ada namanya nih. Nggak usah overthinking, katanya. Karena masalah pasti ada selalu solusinya. Tuh. Eh, Betul de- betul betul. dengan semangat dan keyakinan semua akan baik-baik aja. Ini motivasi diri saya nih, Bang Hendra. Wah, motivasi Setuju banget untuk CAD. Mungkin juga motivasi untuk DP Mania semuanya ya. Memang kalau kita ya ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Cuman seberapa kuat kita menerima masalah itu kayak tadi kan kata lama-lama dipupuk kalau seperti tanaman ya nambah benar lagi seperti benang kusut ya udah. ya Akhirnya timbul penyakit ya. Oke, terima kasih Ci Ade yang sudah memotivasi untuk ini perlu nggak ya untuk memotivasi diri sendiri kayak Ci Ade kan tadi ini untuk mau apa motivasi kasih diri sendiri gitu.
Dia karena dia bilang tadi setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Ini motivasi saya nih, Bang Hendra gitu. Nah, perlu nggak nih, Mbak Desi? Kita juga harus punya motivasi untuk biar nggak sampai masuk ke jaringan overthinking yang bikin pusing. Setuju banget sih Ade gitu ya. Ya, Makasih banget tuh ya. Itu hmm, bener banget tuh semangatnya gitu ya. Nggak ya, ada hidup yang nggak ada masalah gitu ya. Nggak mungkin iya, kita tuh sehari-hari nggak ketemu masalah. Kita iya, pasti ketemu deh se apa ya, udah ketemu sama hal yang sifatnya rutin, kerja rutin gitu ya Bang Hendra ya. iya, Datang dari iya, rumah ke kantor tuh udah hal yang rutin. Tapi kita jangan lupa di luar itu tuh banyak hal yang nggak bisa kita kontrol gitu ya. Tadi iya, masalah tuh pasti ada dalam hidup, bener. Nggak ada orang yang nggak punya masalah. Tapi betul. bagaimana kita tapin, bagaimana kita itu kasih masukan yang positif buat diri kita, bagaimana kita berpikir untuk eh, oh ya, ini ada situasi yang nggak menyenangkan, ada hal-hal yang di luar kontrol saya harus selesainya gimana gitu ya. Ya, eh, itulah yang jadinya penting gitu. Jadi penting banget motivasi diri sendiri dalam artian bukan cuma sekedar misalnya lagi ada masalah terus enggak lah masalah pasti berlalu. Enggak seperti itu. Tapi Hmm, ketika ada masalah, oke, saya lagi ada masalah dihadapi nih. Oh nih, busway-nya nggak datang-datang. Apa yang harus saya lakukan? Kok tadi Bang Hendra udah bener banget tuh. Langsung cari petugasnya tanya, kenapa ya busway-nya nggak datang-datang? Itu langkah nah, solusi iya, iya, ya. iya, iya. Itu yang membuat kita jadinya tahu realitanya. Oh, busway-nya nggak datang itu karena Muter ada masalah. alasan. Jadi Ya, ada dapat jawabannya gitu ya. apa Iya, iya. jawabannya? Sehingga pertanyaannya nggak muncul jadi asumsi-asumsi berikutnya gitu. Betul. Motivasi diri jangan lupa juga cuma semangatin oke masalah pasti berlalu gitu ya, tapi harus dipahamin dulu oke ini masalah saya gimana selesainya gitu ya. Tadi biar Ah, bantu Ade, makasih loh udah makasih kasih Ciade. motivasi buat teman-teman di Mania. Iya. Nah, Mbak Desi, kalau overthinking itu sama artinya ada nggak beralih kita kejiwaan kita mengenai kejiwaan ya atau bilang overthinking lama-lama gila misalkan gitu. Karena kan tadi overthinking bikin pusing. Ada nggak ya Ya, kepribadian kita akhirnya kejiwaan kita sendiri gitu. kejiwaan kita Iya. sendiri pengaruhnya Hmm. kalau Mhm. dibilang apakah orang overthinking itu Hmm. sama kayak orang gila gitu ya? Iya. Enggak. Nah. Kan artinya ketika kita punya overthinking tuh langsung kita punya label ah nih pasti orang ini orang tanda kutip gila disebutnya gitu ya, atau kita Hmm. di masyarakat bilangnya kayak gitu. Hmm. Enggak gitu ya, itu beda-beda hal Beda gitu ya. hal ya. Hmm. Tapi bisa jadi sumbernya yang membuat makin lama kalau makin dipupuk makin nggak bisa dikontrol gitu ya, makin stresnya makin tinggi kan, artinya kalau kita makin overthinking gitu karena pasti cemasnya makin tinggi gitu ya, kita pasti jadinya nggak bisa bertindak juga, terus tadi sehari-hari jadinya nggak fokus, nggak bisa mengerjakan sesuatu tuh dengan baik gitu ya, kepercayaan diri juga biasanya jadi turun tuh Bang kalau Iya, misalnya kita iya. sering overthinking, karena saya sendiri nggak tahu nih sebenarnya saya bisa nggak ya nyelesain masalah ini gitu ya, lama-kelamaan nggak punya kemampuan untuk ngerasa kayaknya saya nggak yakin nggak mampu deh, padahal ini hal yang secara sehari-hari saya udah temuin sebenarnya kejadian ini gitu ya, tapi kok lama-lama kenapa saya ngerasa kayaknya bahkan mau pergi sendiri aja saya takut gitu ya, jangan-jangan saya terlambat, Iya. jangan-jangan gitu. Nah kalau itu terus terjadi ya lama-kelamaan ya masalah psikologisnya jadi berat, tapi bukan Mhm. artinya orang itu jadi disebut orang gila, enggak gitu, karena masalah psikologis itu bukan cuma sekedar orang dilabelin orang gila atau orang gak gila gitu ya Bang ya. Iya. Ya mungkin teman-teman DFM Mania gitu ya, jangan sampai gitu ya, oh, ketika orang punya masalah psikologis jadi dilabelinnya orang gila atau orang gak gila gitu ya. Tapi masalah psikologis itu banyak banget. Salah satunya tuh bentuknya ini overthinking. Kalau dia makin dipupuk, makin banyak, makin lama, ya makin berat. Masalahnya jadi besar gitu ya. Mungkin nanti jadi berubah tuh ada banyak, kita bilangnya diagnosis-diagnosis lainnya gitu lah. Ada nama-nama lainnya. Tapi yang bisa menentukan itu, yang bisa nilai itu cuma psikolog. Ya, jadi jangan Iya. langsung googling, jangan tanya Mbah Google gitu ya, Mbah Google terus Mbah Google kasih jawaban. Oh, ini disebut penyakitnya. Oh ya udah nih, ini adalah orang gila gitu. Langsung, aduh saya kok gila ya gara-gara banyak gitu. Jangan ya, jangan kalau misalnya merasa emang udah ganggu banget, datang nih ke psikolog teman-teman gitu. Iya, datang aja tepatnya ke Humanika Consulting ya. Kamu mana kalau salting? Iya Bisa bener ke banget ya. iya, bisa ketemu Mbak Desi dan juga rekan-rekan yang lainnya ya. Iya, Ah, kan betul. banyak teman-teman Mbak Desi di Humanika Consulting ya.
Betul banget, betul banget. Iya, itu dia salah satunya DP Mania. Jadi memang kalau dipikirin akhirnya secara psikologi, secara kejiwaan, karena banyak pikiran, timbulnya stres, akhirnya takutnya kejiwaannya terganggu. Wah, gila kali saya Hmm. atau orang-orang lain lu gila atau gitu. Orang Tapi lain ya. iya yang bisa menilai seperti itu dan yang pastinya harus konsultasi ke psikologi gitu. Oh, Tepatnya Humanika Consulting. betul sekali. Oke, baik Mbak Desi. Closing, tolong Ya, disampaikan mengakhiri obrolan kita pagi hari ini ngopi sehat, tips-tips positif bagaimana cara mencegah atau mengatasi overthinking untuk kita semua nih, terutama dari mania yang sedang mendengarkan. Silakan Mbak Desi, 1 minute. tipsnya, iya, Iya, makasih ya Bang Heeh, Hendra ya buat DV iya, Mania semuanya gitu ya. Tipsnya apa sih gitu ya buat mengendalikan gitu ya overthinking biar nggak bikin pusing gitu ya, biar nggak bikin kita makin pusing aja iya, sehari-hari. Ya, pertama adalah pasti yaitu berpikir positif gitu ya, sadarin bahwa nggak semua hal itu di dunia tuh selalu yang kita hadapin yang bisa kita kontrol gitu ya. Semua yang ada di sekitar kita tuh pasti ada hal yang nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol ya diri kita sendiri. Terus kalau dihadapin sama situasi yang nggak menyenangkan ya tetap bisa tetap berupaya buat berpikir positif gitu ya. Berpikir positif bahwa ya kalau ada masalah pasti ada penyelesaiannya. Ya asal kita yakin dulu, asal kita tahu bahwa ya hidup tuh nggak selalu senang. Pasti ada selalu ada masalahnya juga. Terus kalau sedang dalam situasi yang nggak bisa dikendalikan itu, tadi ya tenangin diri dulu. Terus tipsnya adalah fokus sama solusinya, ya. Fokus sama solusinya dengan cara cari faktanya gitu. Kalau tadi ada di situasi yang kayaknya nih, kenapa nih ya terjadi seperti ini? Coba cari jawabannya supaya tadi pikiran-pikiran yang nggak bisa kita kendalikan itu terpupuk terus tuh ya. Kalau kita nggak coba cari jawabannya atas pikiran kita itu sendiri. Terus juga buat teman-teman yang perfeksionis gitu tadi ya kalau inginnya segala sesuatu perfect kan nothing is perfect. Gak ada yang perfect dalam hidup ya semua orang itu pasti pernah buat kesalahan, pernah mendapatkan penilaian gak menyenangkan dari orang lain, pernah juga ada di situasi yang gak bisa kita kendalikan di luar rencana kita ya dan ya itu nggak apa-apa itu proses belajar gitu. Terus awali hari dengan baik ya, terus juga bersyukur itu biasanya yang buat kita juga bisa mengendalikan namanya overthinking. Karena kan tadi nothing is perfect. Kalau kita bersyukur artinya kita berusaha untuk um, apa ya menyadari bahwa ya udah yang saya dapatkan hari ini seperti ini. Nggak kalau nggak baik ya udah gitu. Oke, saya lagi nggak menyenangkan hari ini. Saya harus ngapain ya? Bersyukur dulu gitu. Setelah bersyukur pasti akan lebih mudah untuk bisa pikirnya positif. Dan fokus sama masa sekarang. Jangan fokus sama masa depan. Masa depan kita belum tahu gitu. Ya, itu tipsnya kayaknya Bang Hendra buat DFM Mania. Oke, tips yang keren dan bagus ya untuk DP Mania, untuk saya dan semuanya. Mbak Desi, terima kasih ya untuk ngobrol kita pagi hari ini di Ngopi Sehat, ngobrol psikologi dan kesehatan. Kapan waktu kita pasti ngobrol-ngobrol lagi ya bersama Humanika Consulting. Terima kasih Mbak Desi, selamat tugas. Salam buat Terima kasih teman-teman di juga. Humanika Consulting ya. Oke, terima kasih Mbak Desi dan DP Mania juga Terima terima kasih kasih. semuanya sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu ya bersama Mbak Desi. Terima kasih. Hendra pamit dan sampai jumpa. Saya juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.